Maka kita akan langsung masuk ke bab ke-16 tentang anjuran sholat duha. Hadits pertama dalam bab ini, yaitu hadits nomor 664 dari awal kita belajar. Dan ada 1A dan 1B, artinya dalam nomor hadits ini 664 ada dua buah riwayat. Riwayat 1A dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud." Artinya, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Agar aku berpuasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat, dan melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai meriwayatkan dengan riwayat yang senada. Hadis ini kita coba korek mutiaranya teman-teman sekalian. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr, beliau menyebutkan wasiat Nabi SAW yang disampaikan kepada beliau secara khusus. Dan kalau kita istilahkan wasiat berarti sesuatu yang sangat penting. Makanya biasa dikatakan kalau surat-surat penting yang akan disampaikan itu berisi atau dikatakan surat wasiat ya. Maka surat wasiat ini memang penting. Dan ini ada anjuran kita untuk menulis wasiat ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis ya, yang kurang lebih maknanya, janganlah seseorang dari kalian memiliki ya, terlintas di benak dia ya, terlintas di benak dia sesuatu yang dia khawatir nanti, misalnya dia meninggal nanti akan sulit diketahui, misalnya utangnya, misalnya janji dia pada orang lain dan seterusnya. Ya, 3 hari kecuali dia sudah tulis dalam bentuk wasiat itu, dan dia letakkan di tempat yang kira-kira terjangkau oleh ahli warisnya. Ya, di bawah bantal kah, di lemari kah, di mana. Jadi dia pada saat meninggal, atau mungkin sekarang di handphone di media kita, maka supaya ahli waris kita tahu, oh ternyata ayah saya atau ibu saya ini punya utang sama fulan, atau wasiat dia misalnya untuk ahli warisnya, atau pemakaman dia dan seterusnya, supaya dijalankan sesuai dengan sunnah. Maka ini termasuk wasiat-wasiat yang penting yang harus diperhatikan ya. Nah, Abu Hurairah mengatakan ada sebuah wasiat dari kekasihku Rasulullah SAW ya, dan itu 3 hal. Maksudnya ada mungkin wasiat lain, tapi 3 hal ini dalam satu waktu disampaikan oleh Nabi SAW kepada beliau. Jadi ini mutiara yang pertama bisa kita ambil dari hadis, yaitu masalah makna wasiat, kurang lebih salah satu makna wasiat, dan bagaimana Abu Hurairah menyampaikan radhiyallahu anhu wasiat yang khusus untuk beliau ini kepada umat. Kemudian yang kedua adalah anjuran untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya, atau dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, hadis sahih, berpuasa 3 hari setiap bulannya pahalanya sama dengan puasa selama 1 tahun ya. Ada sebagian ulama hadis menjelaskan, kalau Anda berpuasa 3 hari setiap bulan, tepatnya tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah, maka ini dihubungkan dengan hadis yang lain, yaitu siapa yang melakukan satu perbuatan amal soleh, Allah akan lipatkan menjadi 10 kali lipat. Berarti kalau Anda puasa 3 hari setiap bulannya, sama dengan Anda puasa 30 hari. Karena 1 hari puasa sama dengan 10 hari puasa pahalanya. Sehingga dengan 3 hari puasa berarti sama dengan Anda puasa selama 1 bulan. Kalau Anda berpuasa melakukan ini dalam 1 tahun, ya, tentu selain Ramadan, karena Ramadan adalah puasa wajib, artinya 11 bulan, maka kurang lebih mendekati ya 1 tahun Anda berpuasa. Ya. Ini salah satu makna yang disampaikan oleh para ulama. Dan kemudian ini tentu puasa sangat bermanfaat tentunya, terlepas daripada ada penelitian medis dalam masalah ini, tapi teman-teman sekalian, kita harus menyadari bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, semua ini teman-teman sekalian adalah pasti baik buat kehidupan kita, buat kesehatan kita, buat segala-galanya gitu ya, buat segala-galanya. Jadi bukan hanya sekedar pahala, tapi akan banyak manfaatnya. Saya pernah melihat ada cuplikan dari salah satu dokter di Mesir ya, seingat saya namanya Dr. Abdul Daim, dan beliau sekarang lagi booming, sering mengangkat relevansi antara Al-Quran dengan alam keilmuan ya, atau penemuan apapun
yang berhubungan dengan masalah ilmiah di waktu kita sekarang dengan teknologi yang ada tentunya ya. Maka salah satunya tentang puasa 3 hari ini. Jadi ada beberapa penelitian dari orang non muslim, bukan orang muslim ya. Kalau di pertengahan bulan itu, kalau ada yang berpuasa selama 3 hari ini, itu sangat besar untuk meningkatkan imun tubuh ya, untuk menetralisir darah dan segala macam hal yang berhubungan sama masalah kesehatan. Tentu orang teman-teman medis lebih pantas untuk membahas masalah ini, tapi saya cuma sekedar memberikan gambaran. Selain ada pahala, apa yang dianjurkan juga ada sangat besar manfaatnya buat kesehatan, gitu kan? Pada tidak kalau dalam 1 bulan Anda mungkin tidak berpuasa, ya, Senin Kamisnya, makanan dan minuman terus-menerus masuk ke dalam diri tubuh kita, maka itu akan dibersihkan atau minimal dinetralkan dengan adanya puasa tersebut. Ada hari-hari di mana Anda mengontrol makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Kalau Islam sudah menganjurkan Anda puasa sunnah Senin Kamis berarti sepekan 2 hari ya. Di dalam 7 hari itu Anda punya 2 hari penetralan. Kemudian di tengah-tengah bulan juga ada 3 hari puasa Ayyamul Bid ini. Kemudian mutiara yang ketiga, teman-teman dari hadis adalah anjuran untuk mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Dan ini yang menjadi saksi bahasan kita karena bab kita membahas tentang masalah sholat duha. Serta ini jumlah minimal dari sholat duha, yaitu 2 rakaat. Yaitu 2 rakaat. Ya. Dan ini yang menjadi saksi bahasan kita, serta kedepannya akan cukup banyak keutamaan-keutamaan sholat duha, nanti akan kita dengarkan langsung ya. Jadi saya tidak rincikan sekarang, tapi akan kita dengarkan langsung dari riwayat-riwayat yang ada. Tapi ini mutiara yang ketiga, yaitu anjuran mengerjakan sholat duha dan minimal 2 rakaat. Kemudian mutiara yang keempat adalah dan witir sebelum tidur. Ya, witir sebelum tidur. Di sini ada bahasan para ulama tentang masalah witir ini. Kalau seandainya seseorang itu khawatir nggak bangun di akhir malam atau sepertiga malam, maka anjurannya adalah dia sholat witir sebelum tidur. Sampai dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullah, beliau lebih cenderung mewajibkan sholat witir, sunnah yang diwajibkan oleh beliau. Ya. Sholat sunnah diwajibkan oleh beliau. Ya. Tentu tidak berdosa kalau meninggalkannya, tapi artinya sampai pada tingkat beliau dalam mazhab itu anjurannya selalu witir. Gitu. Ya. Saking menurut beliau pandangannya hadisnya sangat luar biasa tentang masalah witir ini. Dan itu dianjurkan dilakukan memang sebelum tidur. Tapi bagi orang yang melihat dirinya mampu bangun di sepertiga malam, maka dia menunda witirnya sampai di sepertiga malam. Itu lebih afdal tentunya. Itu lebih afdal. Dan witir ini adalah sholat ganjil. Witir artinya ganjil dan minimal rakaatnya adalah 1 rakaat. Minimal rakaatnya adalah 1 rakaat. Baik, hadis 1B-nya, masih nomor hadis yang sama ya. Dengan sanad sahih Ibnu Khuzaimah meriwayatkan pula dan lafadznya dia berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lastu bi tarikihinna. Alla anama illa ala witrin wa alla ad'a rak'atay ad-duha wa innaha salatul awwabin wa siyami 3 ayyamin min kulli syahr." Dalam riwayat lain masih sama sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang mana aku tidak akan meninggalkannya semasa aku hidup. Ya. Yang pertama, agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan sholat witir. Aku tidak tidur kecuali sudah mengerjakan sholat witir. Yang kedua, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha. Dan yang ketiga, ya karena itu adalah sholat awwabin. Ada penjelasan footnote nomor 1 di bawah. Penggalan al-awwabin mempunyai syahid atau saksi dari hadis Zaid bin Arqam diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Dan ia juga memiliki riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. Ya. Sebagaimana disebutkan juga dalam As-Sahihah oleh Syekh Albani nomor 1164. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dan puasa 3 hari setiap bulannya. Puasa 3 hari setiap bulannya. Baik, hadis ini teman-teman sekalian sama tadi ya sebelumnya menyebutkan tentang wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita agar kita pun bisa menikmati ibadah ini dan meraih pahalanya gitu ya. Yang pertama yaitu tidur, ya, ini lebih tegas lagi lafadznya, jangan tidur dalam keadaan sudah witir. Jadi kalau yang riwayat pertama tadi tidur sebelum witir, kalau ini adalah tidur dalam keadaan witir, maksudnya sudah witir sudah pastikan. Jadi mirip sebenarnya lafadznya, tapi ini lebih tegas ya masalah itu. Dan ini juga ada sebuah riwayat yang kami pernah dapatkan tentang bagaimana Nabi SAW menanyakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kapan kau witir hai Abu Bakar?
Maka kata Abu Bakar, sebelum tidur ya Rasulullah. Lalu ditanyakan kepada Umar, kapan kau witir hai Umar? Umar mengatakan, ya, setelah atau di akhir malam ya Rasulullah, setelah bangun gitu. Maka Nabi SAW menunjuk kepada Abu Bakar sambil mengatakan, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Lalu ditunjuk kepada Umar, ya, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Mengambil agamanya dengan ketegasan. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian di sini bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran tentang pentingnya sholat witir itu. Ya, sampai-sampai beliau menjadikan itu sebagai tolok ukur orang ini hati-hati dalam mengambil agama. Artinya peka sekali ya, sampai-sampai tidak mau ketinggalan sholat witir tersebut. Abu Bakar di awal malam dan ya, Umar di akhir malam. Kemudian wasiat yang kedua mirip tadi, tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha, karena dia adalah sholat awwabin, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Sudah kita jelaskan tadi masalah ini. Baik, kita akan masuk ke hadis yang kedua dalam bab kita, dan ini yang langsung fokus kepada keutamaan sholat duhanya, karena kita sedang membahas anjuran sholat duha. Hadis nomor 665, urutan 2 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Setiap persendian salah seorang dari kalian memiliki kewajiban sedekah setiap pagi. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Amar bil ma'ruf adalah sedekah, nahi anil munkar adalah sedekah, dan semua itu dicukupkan oleh 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya. Kita ambil dulu dari akhir hadis ya, yaitu keutamaan sholat duha. Yaitu keutamaan sholat duha. Kita bisa lihat di sini potongan hadisnya. Setiap persendihan salah seorang dari kalian memiliki kewajiban sedekah setiap harinya. Ya. Kalau kita hubungkan ini dengan hadis nomor 3, saya langsung bacakan sekaligus ya. Hadis nomor 666 dari awal belajar dan urutan 3 dalam bab kita ini dengan sanad sahih. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, fil insani sittuna wa thalathumiyati mafsal atau mafsil, ya. Fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin bisadaqah. Qalu wa man yutiqu dhalika ya Rasulullah? Qala an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha wa syai'u tunahihi 'anit tariq. Fa in lam taqdir farak'ata duha tujzi'u 'anka. Pada diri manusia terdapat 360 persendihan. Jadi di hadis yang nomor 2 tidak disebutkan tentang jumlah persendihan. Dalam hadis ini, hadis nomor 3 disebutkan tentang ada 360 persendihan. Ya, jadi sendi-sendi kita ini kalau kita hitung potongannya ada 360 sendi. Maka dia harus bersedekah atas tiap-tiap sendinya. Setiap sendi ini harus ada sedekahnya. Supaya dia tetap bisa berfungsi. Ya. Mereka berkata para sahabat, siapa yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? 360 sendi dia harus sedekah. Artinya kalau jumlahnya 1.000 rupiah, 10.000 rupiah saja. Sendi kan tidak mungkin ya. Sendi itu bisa jutaan kalau sendi Anda patah satu. Ya. Itu mungkin jutaan operasinya gitu ya. Jadi nilainya mahal sekali sendi itu. Anggaplah kalau 1 juta. Ya. Berarti kita harus siapkan 360 juta gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu menimbun ludah orang di masjid adalah sedekah. Maksudnya kotoran di masjid. Zaman dulu kan orang tidak ada lantai kayak kita ya. Biasanya masih tanah saja. Nah ada orang-orang zaman dulu mereka meludah di masjid. Ini larangan, tidak boleh. Ya. Kalau sekarang mungkin Anda menggunakan tisu, Anda darurat sekali Anda letakkan di tisu. Lalu atau sapu tangan Anda letakkan di kantong Anda. Kalau darurat ya. Misalnya betul-betul nggak bisa lagi menahannya atau bersin ya. Ini semua pada saat Anda sedang sakit misalnya. Atau tidak sengaja Anda bersin, maka Anda tahan ya, tutup dengan kain, maka itu insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda biarkan tersebar sana sini, ini masuk dalam larangan sebenarnya, termasuk hal yang dihitung dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas kalau kita lihat ada ludah, ada kotoran di masjid,
lalu kita bersihkan, itu terhitung sedekah juga. Kemudian kamu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan juga sedekah. Jika kamu tidak mampu maka cukuplah 2 rakaat sholat duha darimu. Diriwayatkan oleh Ahmad, dan lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Ahmad, dan Abu Dawud juga meriwayatkan, Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan, serta Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam sahihnya. Baik, hadis ini teman-teman sekalian sebenarnya kita konekkan sama hadis yang sebelumnya, tapi memang yang saya ingin hubungkan sekali, kita kembali hadis nomor 2, setiap persendian salah seorang dari kalian memiliki kewajiban sedekah setiap pagi. Nah, itu hadis nomor 2. Hadis nomor 3 disebutkan tentang 360 jumlah 360 sendi. Ini juga sama, saya pernah melihat penelitian ilmiahnya dan ternyata terbukti secara medis apa yang disampaikan baginda Nabi SAW untuk membenarkan tentang masalah ini. Karena memang ternyata teman-teman sekalian di tubuh kita ada 360 sendi. Itu penelitian ilmiah sekarang dengan teknologi canggih, dan itu sudah disampaikan 1400 tahun oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, dari hadits ini kita ambil pelajaran pertama, bagaimana jumlah sendi manusia ada 360 sendi. Atau kita ambil dari pelajaran pertama dari langsung keutamaan sholat duha dulu ya. Karena keutamaan sholat duha, dia akan menutupi semua sedekah untuk 360 sendi itu. 2 rakaat sholat duha, dan ini tidak mengambil waktu yang banyak gitu kan. Mungkin 3 menit sampai 5 menit kalau Anda dengan tenang melakukannya. Maka insya Allah pada hari itu diharapkan semua sendi ini sudah terpenuhi sedekahnya. Pelajaran yang kedua, hampir seluruh amal soleh dihitung sedekah untuk sendi-sendi kita. Di sini dirincikan oleh Nabi SAW, setiap tasbih mengucapkan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid mengucapkan alhamdulillah adalah sedekah. Satu kalinya berarti sama dengan 1 kali sedekah untuk sendi. Dan setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Jadi kalau Anda baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, maka Anda sudah memiliki 4 sendi Anda sudah disedekahkan. Yang Anda lipat gandakan kalau ini mau dihitung tentang masalah ini ya. Tentu tanpa, kalaupun kita sudah sholat duha kan sudah terpenuhi 360 sendi itu. Tetapi ini ada pahalanya ya, bukan tidak ada pahalanya. Bukan cuma sekedar fungsi untuk bersedekah untuk sendi-sendi tersebut, tapi memang ini akan ada pahala tersendiri. Kemudian juga dikatakan, dan amr bil ma'ruf, menyeru pada kebenaran, kebaikan, juga dihitung sedekah. Misalnya ada nasihatin orang, mengajak orang untuk sholat, untuk zikir, untuk berdoa, untuk bakti sama orang tua dan seterusnya. Melarang dari kemungkaran, mungkar semua yang agama larang juga sedekah. Apapun itu, Anda nasihatin orang yang sedang salah. Ada orang merokok di jalan dan nasihatin, ada orang terbuka auratnya dan nasihatin. Ini semua terhitung jenis-jenis amal yang bisa dihitung sedekah. Selain nilai pahalanya ada ya, dihitung sedekah untuk sendi-sendi kita. Ini kurang lebih ada disebutkan ya 6 jenis amal. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, ini sudah 4, masing-masing sedekah. Menyuruh pada kebaikan sedekah, sudah 5. Melarang dari kemungkaran juga sedekah, sudah 6. Di hadis tadi nomor 3, ditambahkan yang ketujuh adalah menutupi ludah yang ada di masjid. Orang meludah sembarangan lalu kita bersihkan. Ataupun kotoran secara umum. Ya. Kemudian juga yang ke-8 ditambahkan di sini adalah memindahkan sesuatu yang mengganggu orang lain di jalan. Duri kah, batu kah, potongan kayu kah, yang kira-kira kalau orang lewat maka bisa berbahaya atau mengganggu mereka. Ini juga termasuk hal yang sangat ditekankan sekali ya. Sangat ditekankan sekali ya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan salah satu dari umatku yang menikmati surganya gitu kan. Fasilitas surga yang ada hanya karena pernah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan yang bisa mengganggu orang lain ya. Maka itu punya keutamaan tersendiri dalam amal ini. Dan kata Nabi SAW, iman itu sekian 60 sekian tingkatan, yang tertinggi la ilaha illallah, dan yang paling terendah adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Jadi kalau Anda lihat ada batu yang kira-kira batu ini nanti kalau diinjak oleh mobil atau motor malah bisa terlempar dan kena rumah orang atau terkena orang lain, Anda berhenti sebentar, pindahkan itu ya. Atau Anda mungkin potongan kayu atau ada duri ya. Ini adalah ibadah dan bagian daripada tanda-tanda keimanan, dan ini ciri khas kaum muslimin. Baik, jadi hadits ini teman-teman kita ambil
keutamaan yang pertama yaitu tentang sholat duha, keutamaan sholat duha. Karena dia bisa menutupi 360 sendi, sedekah untuk itu. Yang kedua, adanya atau setiap amal-amal dari zikir kepada Allah SWT, seperti mengucapkan subhanallah tadi, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian menyuruh pada kebaikan, melarang kemungkaran, membersihkan kotoran dari masjid, kemudian juga memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan, semua dihitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain memang itu, setiap daripada amal ini punya keutamaan tersendiri ya. Punya keutamaan sendiri gitu. Seperti misalnya hadis Nabi SAW sampai membaca subhanallah 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang memiliki atau lebih afdal daripada memiliki 100 ekor unta ya. Kemudian dalam hadis lanjutannya, dan siapa yang mengucapkan alhamdulillah sebelum terbit matahari ya 100 kali dan sebelum terbenam matahari 100 kali, maka dia seperti atau lebih afdal memiliki, lebih afdal daripada memiliki 100 ekor kuda yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Dan siapa yang mengucapkan Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari dan 100 kali sebelum terbenam matahari, maka dia akan mendapatkan lebih afdal daripada membebaskan 100 orang budak. Dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala. Ya, tidak ada orang yang menyamai dengan pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa dari zikir-zikir. Dan memang pernah ada seseorang yang Nabi SAW wasiatkan kepada beliau dari sahabat Nabi, ya, maukah engkau aku ajarkan amalannya lebih baik daripada semua amal yang lain. Ya, lebih baik daripada engkau bersedekah, bebasin budak, berperang di jalan Allah sampai lehermu ditebas atau kau menebas leher musuhmu ya. Maka sahabat itu mengatakan tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu hendaklah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman ya, dan aku selalu bersama dengan hambaku yang apabila dia berzikir kepada aku, dan kalau dia mengingatku dalam dirinya maka aku mengingatnya dalam diriku, dan kalau dia menyebutku ya, di tempat umum maka atau di depan orang, maka aku pun akan menyebutnya di tempat, di komunitas yang lebih baik daripada orang-orang itu para malaikat maksudnya. Jadi banyak keutamaan-keutamaan daripada zikrullah. Ini adalah ibadah yang akan terus saja kita lakukan, termasuk pada saat kita sudah masuk ke surga nanti insya Allah. Ya, ibadah-ibadah yang sudah tidak ada, tapi ibadah zikir ini tetap saja ada gitu ya. Begitu juga dengan masalah amar ma'ruf, menyuruh pada kebenaran. Ya, kalau ada kebenaran, serukan, sampaikan. Ajak orang sholat, sedekah, puasa, ajak, sampaikan. Anda sudah dengarkan sekarang apa yang kita pelajari? Coba tulis hadisnya, ditulis di handphone mungkin, di-share di grup Anda. Ya, hadis diriwayatkan oleh si fulan, misalnya kayak hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis nomor 2 kita. Ya, tentang keutamaan sholat duha, Anda share di grup Anda. Gitu kan. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau Anda tidak tahu bahasa Arabnya, Anda bisa ketik bahasa Indonesianya, terjemahannya. Ya. Yang berbunyi setiap persendian salah seorang dari kalian memiliki kewajiban sedekah setiap pagi, kata Nabi SAW. Ketahuilah setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, ya, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan semua itu tertutupi dengan 2 rakaat sholat duha. Ini kan contoh. Anda ajarkan kepada orang lain. Begitu juga dengan nahi anil munkar, melarang dari kemungkaran. Apapun yang dianggap dilarang dalam agama, dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW, itu adalah kemungkaran. Maka kita luruskan, ya, kita ingatkan orang lain. Ya. Dan ini masuk juga dalam umumnya sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw madluma, tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim ataupun dia terzalimi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang terzalimi kami faham. Gampang gitu, karena orang terzalimi kita tolong gitu. Tapi orang yang berbuat zalim, bagaimana caranya kami menolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kesalahannya. Engkau luruskan kesalahannya. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian, selain daripada zikir, bagaimana juga kita ya, menyelamatkan atau membersihkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masjid. Ya. Selain zikir, selain amar ma'ruf, selain nahi anil munkar, juga disebutkan tentang menghilangkan ludah dari masjid. Atau secara umum tadi sudah saya sebutkan, maaf, ingus ataupun kotoran-kotoran yang lainnya ya. Maka ini juga adalah sebuah ibadah tersendiri dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menandakan Islam adalah agama yang bersih, ya, terutama rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayangkan banyak di antara kita masuk ke masjid yang ada hanya hinaan terhadap masjid. Ini sering kami ingatkan. Ya, sholat di masjid kotor misalnya, atau panas, atau bau, atau kamar mandinya rusak. Lalu dia hina-hina masjid tersebut. Ya, setelah itu
Dia pun menyampaikan kepada orang lain, masjid sana jangan sholat, sana kotor, di sana panas, di sana begini dan begitu. Akhi dan ukhti, Allah SWT tidak menyampaikan kaki kita ke masjid itu kecuali untuk supaya kita bisa punya andil, ya, bukan kita hina. Nah itu penting. Ya. Justru Allah sampaikan kita supaya kita perbaikin keran airnya rusak, WC-nya yang kotor, catnya sudah terkelupas, cuaca udara yang panas Anda berikan kipas angin, Anda berikan AC, dan seterusnya. Kenapa sesuatu dari kita teman-teman tidak mengejar pahala-pahala yang besar dari masjid? Ya, itu adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi lihat siapa yang mewakafkannya. Tapi sesuatu yang sudah diwakafkan, maka menjadi pemilik penerima wakaf tersebut, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, juga tentang masalah memindahkan sesuatu yang berbahaya bagi orang di jalan. Nah ini juga hal yang perlu diperhatikan, karena banyak di antara kaum muslimin tidak perhatian dengan masalah ini. Padahal ini penting sekali, ya. Ini penting sekali untuk supaya jangan kita peduli terhadap diri kita sendiri. Kebanyakan saya lihat kalau ada apa-apa di jalan, batu kah, kayu kah, itu orang cuma menghindar. Akhi dan ukhti, Islam memerintahkan kita memindahkan dari jalan. Dan itu keutamanya besar. Cukup tadi hadis Nabi SAW yang mengatakan, aku diperlihatkan dari umatku ada orang yang menikmati surganya justru hanya karena dia memindahkan sesuatu yang berbahaya bagi orang di jalanan. Ya, semoga Allah mudahkan kita mengamalkan.